Halo, saya Velma. Saya telah tertarik dengan dunia perfilman selama bertahun-tahun. Impian saya adalah bersekolah di sekolah film, menjadi sutradara sukses dan memenangkan Oscar. Keluarga saya sangat miskin dan tidak punya cara untuk membantu saya. Jadi saya selalu berusaha untuk tidak membiarkan apapun mengganggu saya dari studi saya. Sekarang, tolong berlangganan channel Diario Privado. Suka video ini dan ceritakan film favorit Anda di komentar di bawah. Saat itu musim panas, liburan santai terakhirku sebelum kelulusan. Tapi saya tidak akan membuang waktu untuk istirahat. Sebuah festival film untuk sutradara muda sedang berlangsung di kota saya dalam beberapa bulan. Pemenangnya akan menerima hadiah uang tunai. Siapa yang tidak ingin mendapatkan sekantong uang? Saya tidak akan melewatkan kesempatan ini, jadi saya memutuskan untuk membuat film selama musim panas dan memenangkan hadiah besar. Suatu hari yang panas, saya sedang duduk di dekat air mancur, membaca ulang naskah saya. Film saya berikutnya adalah tentang cinta pertama. Human Relia, lagu penutup, kredit sempurna. Sahabatku Daphne duduk di sebelahku. Dia menikmati liburannya seperti anak kecil. Daphne selalu menjadi gadis yang sangat bahagia. Saya membuat daftar semua hal yang harus kami lakukan musim panas ini. Pesta pantai, kayak, dan piknik. Itu bagus, tapi saya akan mengerjakan film saya sepanjang liburan, jadi Anda harus melakukannya tanpa saya. Ini adalah musim panas terakhir kita bisa bersenang-senang bersama. Sebentar lagi kita harus mempersiapkan ujian masuk. Mari bersenang-senang selagi bisa. Bersenang-senanglah untuk kami berdua. Tapi aku ingin menghabiskan waktu bersama sahabatku. Dia tampak sangat tidak bahagia sehingga saya merasa bersalah. Daphne adalah teman baik. Keluarganya juga miskin. Kami tinggal bersebelahan dan telah berteman sejak kami masih kecil. Di sisi lain, kakakku Fred benar-benar idiot dan selalu mendapat masalah. Kami tidak bisa berdiri satu sama lain. Jika saya bisa, saya akan mengirim Fred untuk tinggal di planet lain. Bicaralah tentang iblis. Kak, kukira kamu sedang duduk di samping orang-orangan sawah. Tapi menurutku aku Velma. Oh, kamu lucu sekali. Berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk memikirkan kalimat ini? 1 minggu, teman-teman. Hentikan. Bukan salahku kalau aku alergi terhadap si kutu buku ini. Ngomong-ngomong, Daphne, badai akan datang. Masuklah, aku akan mengantarmu pulang. Kami mendongak dan menyadari bahwa matahari benar-benar telah menghilang di balik awan gelap. Velma, oke, tidak. Saya tidak akan masuk ke mobil Fred. Saya mendengar bahwa dia berpartisipasi dalam balapan jalanan untuk mendapatkan uang. Ini hanyalah rumor bodoh. Pada akhirnya, teman saya meyakinkan saya untuk masuk ke dalam mobil. Saat Fred sedang mengemudi, dia menanyakan jenis film apa yang akan saya rekam. Saya memberitahu Daphne tentang festival yang akan datang. Fred tidak bisa menahan diri untuk tidak mengolok-olok saya. Izinkan saya memberi Anda beberapa saran. Sebagai penikmat film yang baik, buanglah naskah bodoh Anda ke tempat sampah. Buang pendapat Anda ke tempat sampah. Mobil lain berhenti di sebelah kami di lampu lalu lintas. Orang di belakang kemudi menantang Fred. Mari kita lihat siapa yang sampai ke lampu lalu lintas berikutnya terlebih dahulu. Aku yakin $20 itu pasti aku. Dia melihat kakakmu memang retak. Aku berteriak agar Fred mengeluarkanku, tapi sudah terlambat. Perlombaan sudah dimulai. Pada titik tertentu, saingan Fred memotong di depan kami dan mobil kami menabrak mobil polisi. Seorang petugas polisi keluar dari sana dan entah kenapa dia tersenyum. Ah, tapi hari ini adalah hari keberuntunganku. Kami sudah lama mencari grup raca kecil ini. Kamu dalam masalah. Nah, seseorang akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Hal yang sama berlaku untuk kalian. Apa? Karena Daphne dan saya berada di dalam mobil, petugas memutuskan kami juga terlibat. Kami bertiga dibawa ke kantor polisi dan dari sana mereka menelepon orang tua kami. Saya sangat marah sehingga saya ingin menampar Fred. Karena Anda semua masih di bawah umur, Anda akan menerima hukuman yang ringan. Anda harus pergi ke camp untuk remaja bermasalah. Orang tua saya tidak mempercayai saya ketika saya memberitahu mereka bahwa saya akan diantar pulang dengan polisi dan saya tidak punya pilihan selain mengemasi barang-barang saya. Orang tuaku berkata aku beruntung bisa pergi ke perkemahan secara gratis. Apakah Anda percaya itu? Keberuntungan? Aku mendapat masalah karena Fred. Saya akan berpartisipasi dalam festival film dengan cara apapun. Jadi aku membawa naskah dan kamera lamaku. Saya harap saya dapat menemukan aktor yang bagus dan syuting film saya di camp. Namun, ketika kami tiba, saya memperhatikan bahwa semua anak lainnya bersikap kasar dan murung. Saya seharusnya tidak terkejut. Bagaimanapun juga, kami berada di camp untuk remaja bermasalah. Fred terus-menerus melakukan sesuatu di laptopnya dan sepertinya tidak peduli dengan hukumannya sama sekali. Daphne sudah sangat gembira. Velma, lihat ada pantai dan kaya. Musim panas ini akan menjadi yang terbaik bagi kami. Yay! Aku selalu ingin terjebak di camp bersama sekelompok penjahat. Daphne dan aku dibawa ke sebuah rumah kayu.
Kami bermalam di sana dan kemudian pergi ke kafetaria untuk sarapan. Saya ingin membuat pengumuman dan memberitahu semua orang bahwa saya sedang mencari aktor. Meskipun sebenarnya dia tidak ingin berbicara dengan anak-anak berbahaya itu. Saya tidak tahu apa yang telah mereka lakukan hingga berakhir di camp itu. Saya melihat sekeliling dan segera bersembunyi di bawah meja. Apa-apaan? Apa yang mereka lakukan di sana? Apakah kamu melihat hantu? Habis buruk. Toby ada di sini. Toby adalah mantan pacarku. Setidaknya kami tidak tetap berteman setelah putus. Saya putus dengannya karena hubungan kami menyita terlalu banyak waktu saya. Dan saya ingin fokus pada studi saya. Toby menjadi gila, sehingga keluarganya pindah ke lingkungan lain. Dan sejak itu, kami tidak pernah bertemu lagi. Jangan khawatirkan mantanmu. Mari kita nikmati musim panas. Saya tidak bisa. Saya harus mulai syuting film saya. Kamu sangat terobsesi dengan festival ini. Fred benar. Akan ada banyak peserta di sana. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda punya peluang? Adikku benar. Velma, kamu tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menang. Pernahkah Anda berpikir untuk menjadi pelayan? Pernahkah kamu terpikir untuk memakan kaos kakimu? Aku sudah terbiasa melihat Fred bersikap jahat. Tapi kata-kata Daphne menyakitkan. Saya dengan tegas keluar dari belakang meja dan berbicara kepada semua orang. Halo, aku Velma. Saya ingin menjadi sutradara dan saya akan membuat film. Jika ada yang ingin mencoba pemerannya, temui saya di lapangan voli setelah sarapan. Semua orang tersenyum. Mereka tampak tidak tertarik sama sekali. Toby tampak bingung. Dia pasti mengenaliku. Setelah sarapan, saya berjalan ke lapangan voli, berharap tidak menemukan siapapun di sana. Namun yang mengejutkan saya, banyak orang yang muncul untuk audisi dadakan tersebut. Ini sangat penting bagimu. Jadi mari kita syuting film ini dan bersenang-senang. Daphne, biarkan aku memelukmu. Daphne, izinkan aku memelukmu. Kalian sangat menyebalkan. Saya tidak memperhatikan kata-kata idiot itu dan mulai mengambil tes. 1 jam kemudian, saya bertemu dengan para aktor untuk semua peran kecuali pemeran utama. Tak satu pun dari anak laki-laki itu cocok dengan karakternya. Lalu Toby mendatangi saya. Saya dapat mencoba. Kukira kamu tidak mau berbicara denganku setelah itu. Ya kamu tahulah. Semuanya sudah berlalu. Aku tidak marah padamu lagi. Saya memberikan naskahnya kepada Toby. Dia membaca dialognya dan saya hampir berteriak. Dia adalah aktor utamanya. Sempurna. Daphne menjadi protagonis. Mereka yang tidak lulus tes menawarkan bantuan kepada saya di lokasi syuting. Segera, kami mulai bekerja. Itu menyenangkan dan semua orang banyak membantu saya. Seperti sutradara sejati, saya memberikan instruksi dan menikmati setiap detiknya. Fred adalah satu-satunya yang tidak berpartisipasi. Dia hanya duduk di sebelah kami dengan laptopnya dan menggoda kami. Dialognya mengerikan. Penonton Anda yang malang akan tidur seperti ini. Kamu membuang-buang waktumu. Saat hari mulai gelap, kami berhenti syuting dan berkumpul di sekitar api besar. Hari ini mendekatkan kami dan semua orang berbagi cerita mereka. Saya biasanya adalah pria yang tenang, namun baru-baru ini saya bertengkar dengan beberapa pengganggu dan berakhir di sini. Aku memahamimu, kawan. Aku di sini hanya karena aku memberi pelajaran pada ayah tiriku. Si bodoh itu menyakiti ibuku dan aku mencuri gaun dari toko. Keluarga saya sangat miskin dan rekan-rekan saya selalu memolok-olok saya karena cara saya berpakaian. Setelah mendengar cerita mereka, saya menyadari bahwa mereka adalah anak-anak yang baik. Ternyata masing-masing dari mereka berada dalam situasi yang sulit. Untungnya, mereka bisa melupakan masalah mereka dan berteman di perkemahan. Kami berbicara sampai larut malam. Keesokan paginya, saya tiba di lokasi syuting dengan suasana hati yang baik. Anehnya, jumlah orang di sana jauh lebih sedikit dibandingkan hari sebelumnya. Dunia. Ternyata seseorang menyebarkan catatan ke seluruh camp pada malam hari yang mengatakan bahwa saya adalah monster dan suka menyakiti binatang. Banyak orang tidak menyukai ini dan menolak untuk terus membantu saya. Ini hanyalah rumor gila. Seseorang mencoba mengganggu pembuatan film. Tapi mereka tidak mempercayai saya. Saya harus terus bekerja dengan mereka yang tetap tinggal. Kejutannya tidak berhenti sampai di situ. Keesokan paginya saya melihat beberapa bintik merah di wajah saya dan segera berlari ke perawat. Dalam perjalanan, saya menemukan para siswa sedang pergi ke kantin. Mereka melihat noda itu dan melompat menjauh dariku. Ketakutan. Wow, catatan itu tidak berbohong. Aku mengambil selembar kertas yang dijatuhkan gadis itu. Rupanya seseorang menyebarkan catatan bodoh ke seluruh camp pada malam hari lagi. Mereka bilang aku menderita ruam yang menular. Siapapun yang menyebarkan rumor konyol tentangku ini akan menyesalinya. Namun pertama-tama saya harus menghadapi bencana yang menimpa saya. Perawat memeriksa noda itu dan tertawa. Itu bukan ruam, itu hanya lipstick. Seseorang pasti telah mempermainkanmu saat kamu sedang tidur. Apa? Ide bersenang-senang siapa ini? Tersangka yang paling logis adalah Daphne. Bagaimanapun, kami tinggal serumah.
Tapi saya yakin teman saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Saya mencuci lipstik dari wajah saya dan mencoba menjelaskan kepada semua orang bahwa ruang itu tidak menular. Tapi mereka percaya pada gosip bodoh itu. Hampir semua orang menolak bekerja dengan saya setelah itu. Saya yakin siapapun yang mempermainkan saya akan mencoba menyebarkan catatan palsu lagi malam itu. Saya memutuskan untuk menangkap itu dan meminta Daphne menunggu saya. Tapi Fred mendengar ini dan menghentikan kami. Adikku perlu tidur yang cukup. Jangan menyeretnya ke dalam hal ini. Maaf, Velma, kamu tahu, tidak ada gunanya berdebat dengannya. Daphne pergi tidur dan Toby menawarkan untuk menunggu bersamaku. Kami duduk di atap dan menyaksikan perkemahan saat malam tiba. Segalanya tenang, jadi kami mulai mengobrol untuk menghabiskan waktu. Dengar, aku minta maaf karena telah putus denganmu. Tapi bagi saya, tidak ada yang lebih penting selain belajar. Itu bagus juga. Saya senang kita selesai. Pacarku Ilona sedang menungguku di rumah. Saya senang dengannya. Ah, itu bagus. Kami menunggu beberapa jam, tetapi tidak ada yang muncul. Jadi, kami pergi tidur. Keesokan paginya, tidak ada yang muncul di lokasi syuting kecuali Daphne dan Toby. Ternyata ada yang menyebarkan catatan kebohongan kotor tentang saya sebelum fajar. Apa yang terjadi kali ini? Apakah saya sudah makan semua es krim di dunia atau apakah saya merencanakan kiamat zombie? Tidak. Yang mengatakan kamu adalah gadis kaya yang manja dan kamu akan mengedit filmnya untuk membuat semua orang terlihat konyol. Semua orang marah dan itulah mengapa mereka menolak untuk menonton. Jangan khawatir, Velma. Kami tahu ini tidak benar. Mari kita rekam sisa adegannya bersama-sama. Kata-kata dari teman-temanku sedikit menghiburku dan kami mulai bekerja. Namun, hal itu memakan waktu terlalu lama. Daphne terus kabur setiap setengah jam dan membuat ulah. Saya mengerti, Anda ingin memenangkan festival, tapi saya berharap kita bisa menikmati musim panas daripada membuang-buang waktu kita yang berharga. Tunggu sebentar, kembalilah dalam 5 menit. Dia lari lagi dan itu mulai membuatku jengkel. Apakah dia melakukan ini dengan sengaja? Aku mengikuti Daphne. Teman saya masuk ke rumah kami dan mulai memeriksa tasnya. Kenapa kamu terus lari dari lokasi syuting? Daphne begitu terkejut hingga tasnya terjatuh dan isinya tumpah ke lantai. Lipstik yang warnanya sama dengan noda yang digambar seseorang di wajahku bergulir hingga ke kakiku. Kemudian saya melihat lencana yang diterima semua peserta festival film. Nama Daphne tertera di sana. Pada detik itu, saya akhirnya mengerti segalanya. Daphne, kamu adalah orang terakhir yang kukira akan menusukku dari belakang. Apa yang kamu bicarakan? Jangan bertindak seolah-olah kamu adalah anak domba yang tidak bersalah. Kamu terus menyuruhku untuk menyerah dan bersenang-senang daripada syuting film karena kamu juga akan berpartisipasi dalam festival film. Anda ingin menyingkirkan pesaing, tapi saya tidak menyerah. Jadi kamu menyebarkan rumor konyol tentangku untuk membuat semua orang berpaling dariku. Apakah ada orang yang tidak bisa menyelesaikan filmku? Apakah kamu mendengarkan? Ini tidak masuk akal. Aku tidak akan pernah menipumu dan aku tidak akan berpartisipasi dalam festival ini. Idiot, saya tidak tahu dari mana lencana itu berasal. Malah, mereka seharusnya memberimu Oscar. Sejujurnya, air matamu terasa begitu nyata. Aku membanting pintu saat hendak keluar. Saya kembali ke lokasi syuting dan memberitahu Toby tentang pengkhianatan Daphne. Aku tahu ini menyakitkan. Tapi kamu tidak boleh menyerah sekarang. Kita bisa melakukan ini bersama-sama. Sebagai semua orang pergi, termasuk aktris utama saya. Saya bisa menjadi pemeran utama wanita. Anda hanya perlu mengedit sedikit lagi. Toby mengambil pakaianku dan pergi ke ruang ganti untuk berganti pakaian. Kami akan membuat wig dari kain pel. Itu akan luar biasa. Anda akan lihat. Dia lari dan aku ingin mencabut rambutku. Pria dengan kain pel di kepalanya akan terlihat konyol. Penonton festival akan melemparkan tomat busuk ke arah saya karena mahakarya seperti itu. Mungkin sudah waktunya untuk menyerah pada mimpiku. Saya pergi ke ruang ganti untuk memberitahu Toby agar tidak berganti pakaian. Sudah waktunya untuk berhenti mencoba membuat film itu. Tapi yang mengejutkan saya melihatnya menulis sesuatu di selembar kertas dan menyembunyikannya di lemarinya. Itu terlihat seperti salah satu catatan berisi rumor kotor tentangku. Seseorang telah menyebarkannya. Lebih-lebih lagi, aneh rasanya penjahat itu tidak muncul pada malam aku dan Toby mencoba menyergapnya. Apakah dia membalas dendam padaku atas perpisahan kami? Saya tidak akan rugi apa-apa lagi. Jadi aku keluar dari tempat persembunyianku dan menemui Toby. Velma, kamu paranoid. Ini semakin konyol. Saya hanya menulis catatan lucu untuk pacar saya setiap hari. Dia menunjukkan kepadaku banyak kertas yang mengatakan hal-hal seperti, Ilona, aku merindukanmu setiap menit. Aku tidak percaya kamu bisa berpikiran buruk tentangku. Saya mencoba membantu Anda dengan film tersebut. Maaf, saya tidak tahu lagi harus mempercayai siapa. Saya ingin mencari udara segar. Tapi kemudian Fred menyerbu ruang ganti. Dia memegang laptopnya dengan satu tangan dan menyeret Daphne yang menangis dengan tangan lainnya. Itu dia, Velma. Mau jelaskan kenapa kamu membuat adikku menangis?
Saya melihat lencana festival dengan namanya di atasnya dan mengira dia mencoba mencintai saya sehingga saya tidak dapat menyelesaikan film saya. Anda adalah alasan sampul tersebut memiliki instruksi. Mulut, bodoh, apakah kamu belum sadar kalau akulah yang berbuat macam-macam padamu? Apa? Fred mengaku sudah mengetahui festival film tersebut sejak lama. Dia sudah merekam filmnya dan mengeditnya di laptopnya. Dia melihat saya menggunakan nama Daphne saat mendaftar. Rencana itu pasti tidak sengaja jatuh ke dalam tasnya ketika saya sedang menyimpan lipstiknya. Daphne kehilangan kesabaran dan merampas laptop dari tangan kakaknya. Itu jatuh ke lantai dan pecah. Ida, apa yang kamu lakukan? Saya belum menyimpan filmnya. Bagus sekali. Aku bertengkar dengan sahabatku karena kamu. Mengapa Anda mendaftar ke festival ini? Saya ingin mendapatkan lebih banyak uang untuk perawatan Anda. Menurut Anda mengapa saya ikut serta dalam raca jalanan? Saya terkejut dengan apa yang dikatakan Fred. Aku memandang temanku dengan cemas. Anda sakit ya? Ini sangat serius. Saya akan memulai pengobatan pada musim gugur. Itu sebabnya aku sangat ingin jalan-jalan denganmu musim panas ini. Alasanku melarikan diri adalah untuk meminum obatku. Bersemangat, saya mulai menangis dan menarik Daphne ke dalam pelukan erat. Seharusnya kamu memberitahuku semuanya. Aku akan selalu ada di sampingmu. Saat itu, saya bahkan tidak marah pada Fred. Dia adalah teman yang buruk, tapi saudara yang baik. Sayang sekali dia tidak menyimpan filmnya. Sekarang tidak ada di antara kami yang akan menang. Saya menyadari kami harus berkumpul dan memfilmkan sesuatu bersama untuk membantu Daphne. Namun kita memerlukan peta jalan baru. Kami semua mulai berbagi ide sampai Daphne menyela kami. Teman-teman, saya menghargai apa yang Anda lakukan. Tapi kita semua perlu istirahat sebentar untuk mendapatkan inspirasi. Saya ingin musim panas ini menjadi istimewa. Dia mungkin benar. Kita akan mendapat inspirasi setelah istirahat yang cukup. Masih ada waktu lama sampai musim gugur. Jadi untuk saat ini, kami memutuskan untuk bersantai dan menikmati liburan kami. Saya sangat terkejut ketika Fred memberitahu semua orang bahwa dia menyebarkan rumor tentang saya. Siswa lain berhenti menghindariku seperti wabah setelah itu. Maafkan, aku telah melakukan trik kotor seperti itu. Aku ragu kami akan pernah berteman, tapi kami berdua peduli pada Daphne dan demi dia, kami harus berhenti bertengkar. Adikku beruntung mempunyai teman sepertimu. Aku tidak percaya aku mengatakan ini, tapi Daphne beruntung memiliki saudara laki-laki sepertimu. Sekarang ayo main bola voli, kalau tidak takut kalah. Apa? Aku akan mengalahkanmu dengan mudah. Mudah, ini seperti mencuri permen dari bayi. Saya melihat teman-teman saya yang tertawa dan menyadari bahwa Daphne benar. Terkadang Anda perlu meluangkan waktu sejenak dan menghargai betapa beruntungnya Anda bisa menghabiskan waktu bersama orang yang Anda cintai. Katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan pada liburan ini?